Halo semua, kembali lagi bersama Sanaxel. Ini adalah Jetour Dashing tipe Inspira. Jadi ini adalah Jetour Dashing termahal. Jadi sebagai informasi, untuk Jetour Dashing itu ada dua tipe, ada tipe Journey sama Inspira. Inspira itu yang lebih mahalnya. Dari bagian depan kalau kita bisa lihat nih, tampilannya tuh kayak gini ya, grillnya dengan tulisan Jetour. Kamera udah 360 kalau di tipe Inspira ini. Untuk lampunya di sini ada DRL di atas. Kalau yang nyala pusen tuh gantian sama LED DRL-nya. Untuk lampu besarnya pakai proyektor LED di atas dan di bawahnya, lampu jauhnya di dalam. Dan ini slogan dari Jetour ya, Drive Your Future. Dan ini selalu ada di tiap line up-nya dari Jetour, termasuk Jetour T2. Untuk mesinnya ini pakai mesin turbo 1500 cc. Tenaganya adalah 156 PS. Torsinya adalah 230 Nm di 1750.000 rpm sampai 4000 rpm. Transmisinya ini pakai 6 speed dual clutch. Untuk ruang mesin ini udah dicat ya. Untuk model ABS-nya ada dari belakang dan sudah ada peredamnya juga. Dan untuk harga dari Jetour Dashing tipe Inspira, nanti saya taruh di bawah untuk harganya. Untuk velgnya juga beda ya. Ini velg two tone polish kayak gini. Bahannya dari GT Control P10. Untuk ukurannya adalah 235 55 R19. Jadi ini lebih besar 1 inci ya untuk velgnya. Untuk spion ada lampu sen LED di spion tangannya di pintu. Ini ada kamera 360 dari sini dan sudah ada panoramic sunroof ya. Dan untuk di bawahnya juga ada kleding warna hitam ya. Ini khas mobil ala SUV. Untuk door handle ini sewarna body dengan akses smart key mode pencet, dan ini kalau mobilnya dikunci dia akan tersimpan rapi handle-nya di dalam. Oke, sekarang sama masuk ke dalam dari Jetour Dashing tipe Inspira. Untuk joknya yang di sisi driver ini udah elektrik ya, jadi tetap elektrik. Cuma bedanya ini ada lumbar support aja nih, ada lumbar support 4 arah. Di sini ada untuk reclining, sliding, ada head adjuster, tapi nggak ada inclination-nya. Untuk pedagasnya di sini ada organ, sudah ada footrest-nya, tapi cuman gundukan aja ya, tapi nggak ada padnya nih. Untuk pedalnya juga udah stainless. Tadi transmisinya adalah 6 speed dual clutch transmission. Ini ada tuas untuk buka kap mesin dari sini. Ini ada untuk electric mirror ya, pengaturan electric mirror ada dari sini. Kemudian ini besar-besar ya tombolnya. Ini ada untuk vehicle stability control, ada untuk nih ya, headlamp leveling juga ada dari sini. Ini juga udah ada ambient lighting dari sini. Ini ada bahan besi di sini, ini soft touch di sini. Ini soft touch ya dengan stitching warna merah. Untuk door trimnya yang di depan ini masih plastik juga ya. Jadi ini masih plastik. Di sini ada coraknya, ini ada ambient lighting. Di sini soft touch dengan stitching warna merah. Door handle warna silver. Ini ada tweeter dari sini. Ini juga unik ya. Di baris pertama nih ada kayak gini. Ini ada juga di T2. Untuk power window udah all auto ya. Dan untuk kacanya ini masih single glass ya. Ada window lock, power door lock, ada cup holder, door pocket, dan speaker. Sekarang saya masuk ke bagian interiornya. Oke, sekarang saya sudah masuk di dalam dari interiornya Jetour ya, Jetour Dashing. Ini yang tipe Inspira. Untuk setirnya nih 3-spoke steering kayak gini. Di bawahnya nih flat bottom dari sini. Ada untuk pengaturan setir yang udah tilt dan teleskopik, jadi pengaturan udah lengkap nih. Dari sebelah kiri ada untuk pengaturan dari MID, ini tombol OK, ada untuk cruise control. Memang belum adaptif ya di semua tipe Jetour Dashing ini. Ini ada untuk pengaturan dari MID, cruise control tadi dari sini. Dari sebelah kanan ada untuk pengaturan dari ini ya, Bluetooth teleponi. Kemudian juga ada untuk volume audio, sync track, source mode, dan mute. Ini ada voice comment juga dari sini. Kita bisa panggil dengan komen, "Hello Jetour, buka jendela pengemudi." Oke, kayak gini ya. Dan saya bisa minta untuk coba tutup semua jendela. Nih kayak gini ya. Dan voice comment-nya ini bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, menyesuaikan dari pengaturan dari bahasa di head unitnya. Dari sebelah kanan ada untuk nih ya, pedal shift untuk menaikkan dan pedal shift untuk menurunkan. Dari sebelah kanan ada untuk pengaturan lampu yang sudah otomatis dan ada fog lamp belakang dan sudah
one touch remote dan signal. Untuk wiper ini juga udah otomatis, dan untuk speedometer ini pakai layar 10 inch ya, 10,25 inch baik di head unit dan juga di nih ya, di speedometernya. Di sini tampil yang tema yang kedua, ini modelnya kayak gini ya. Jadi sebelah kanan ada untuk tachometer dan speedometer itu ada di bagian kiri. Dan dari sini kita bisa lihat untuk pengaturan dari race reminder, speed alert, kemudian di sini juga ada untuk brightness, ini untuk volume ya, bisa diatur. Ini untuk informasi, preset pabrik, semua ada dari sini. Kemudian ini kalau kita geser lagi ada untuk fault message sama maintenance reminder. Ini ada untuk multimedia. Kalau kita balik lagi, ini ada untuk pengaturan dari TPMS, nih ya, TPMS. Kemudian ini ada tuh data pengendara setelah reset, setelah nyala, dan long term memory ada dari sini. Ini ada ADAS-nya juga. Ini ada bahan dashboard tadi yang udah soft touch, dan untuk head unitnya ini kayak gini ya. Jadi layarnya 10,25 inch, head unitnya tuh kayak gini. Di sini untuk pengaturannya ada dari sini ya. Ini ada untuk pengaturan dari ambient lighting ya. Ini bisa diatur mengikuti latar musik ya. Kita bisa atur semua dari sini. Ini ada untuk pembukaan dari panoramik ya. Nih untuk power back door, kaca spion bisa diatur dari sini. Ini ada auto folding ya, spionnya. Spion udah auto folding. Nih ya. Dan untuk melipat spionnya ini dari sini ya. Nih. Lipatnya dari head unit. Jadi pengaturannya dari tombol fisik, tapi untuk lipatnya enggak. Lipatnya dari head unit. Ini ada untuk pembukaan dari atap. Kemudian juga untuk query sunroof. Ini juga bisa diatur dari sini. Untuk pengaturan berkendara ada dua, ada sport sama eco. Ini juga ada mode comfort sama sport ya untuk dari steering. Ini untuk lampu. Ini ada untuk nih ya, one touch remote dan signal. Sekali colek mau 3, 5 atau 7. Ada untuk follow me home. Ini ada untuk ambient lighting. Ini ada untuk blind spot dari sini ya, blind spot ada dari sini pengaturannya. Dan untuk pengaturan kendaraan ini ada untuk auto lock, auto unlock. Kemudian ini juga ada untuk pintu. Ini untuk gagang di door handle-nya tadi, kalau misalnya setelah 180 detik nggak disentuh dia akan tertutup kayak gini ya. Kemudian ada untuk settings ya. Ini ada setting dari head unit. Ini kita ubah dulu aja bahasanya ya. Ini kayak gini. Ini ada untuk wifi, ada untuk bluetooth, pengaturan suara. Ini ada untuk voice wake up, ada untuk sound effect dari sini, ada juga untuk volume. Ini semua bisa diatur dari sini. Touchstone bisa diubah ya suaranya. Ada speed compensation volume, dan ada untuk display. Ini ada dua tema. Yang tema pertama itu kayak gini tampilannya. Ini ya, tuh modelnya kayak gini temanya. Ada untuk general, untuk pengaturan lain ini ada untuk pengaturan dari radio, driving video restriction, pengaturan sistem. Ini storage 32 GB pakai Android 10. Ini ada untuk bahasa tadi ya. Dan ini ada juga Apple CarPlay dan Android Auto dari sini. Kamera 360 juga udah ada nih di varian Inspira ya. Kalau di Journey kan belum. Nih kamera 360 itu kayak gini. Ini untuk kamera belakang. Nih ya. Ini kamera belakang wide angle-nya tuh dia kayak gini. Ini kamera depan. Ini kameranya kayak gini. Dia bisa 2D juga ya, bisa 2D view kayak gini. Ini ada untuk ininya ya, untuk settingan dari kamera 360 ya. Ini kayak gini. Untuk pengaturannya bisa ini ya, bisa liatin yang depan sama yang belakang. Nih kayak gini kameranya. Kemudian kalau kita slide, ini ada untuk menu cepatnya. Ini bisa ngatur untuk wifi, bluetooth, kamera 360, buka power back door juga bisa dari sini. Mode berkendara tadi ada dua ya, ada mode sport sama eco. Untuk AC-nya ini bisa diatur dari bawah atau dari head unit. Dan untuk pengaturan AC-nya ini masih masih AC digital aja, single zone kayak gini. Jadi belum ada pengaturan AC otomatis nih di sini. Jadi ini cuma bisa ngatur kipas sama blower ya, nih. Kayak gini ya pengaturannya. Sudah lengkap dengan front dan rear defogger. Kemudian juga pengaturan arah semburan juga udah lengkap. Ini ada untuk pengaturan dari AC-nya. Dari sini ya. Nih, pengaturannya kayak gini. Ini untuk ngatur arah semburan ada di atasnya. Ada tombol start and stop engine. Untuk isi AC-nya juga unik ya. Ini 3 buah besar kayak gini. Bisa dibuka tutup individual kayak gini. Isi AC-nya ya. Untuk pengaturannya ada dari sini ya. Jadi selain dari bagian head unit bisa dipencet juga di bawah sini, touch sensitif semua. Ini untuk sirkulasi udara dipencet dari sini. Ini ada untuk
pengaturan dari ini ya, AC-nya mau seberapa dingin, sama untuk blowernya dari sini. Ini ada port outlet 1 buah, ada tempat penyimpanan, ada untuk USB-A buat charging dan USB-A ke head unit. Ini ada tempat penyimpanan ya dari sini nih, wireless charger lebih tepatnya. Tempat penyimpanannya dari sini. Ini ada cup holder, kalau baterai kunci habis ditempel di sini. Warna silver ya. Dan ini untuk transmisinya, nih dia 6 speed dual clutch transmission. Ini kulit, paknya dipencet dari sini. Nih ya, kayak gini. Ini kalau masuk mode manual tuh kayak gini. Ini ada untuk electric park brake sudah dengan auto hold, ada lampu hazard yang dipencet akan ikut berkedip, ada untuk hill descent control, ini ada untuk knob rotarinya ya. Ini bisa diputar, kalau diputar ini jadi untuk volume, untuk ngubah-ngubah menunya naik atas, bawah, kiri atau kanan. Ini ada untuk back, untuk nyalamati audio, ada untuk setting dan untuk home. Untuk konsol boxnya ini soft touch dengan stitching warna merah, ini bisa dibuka juga, dan di dalamnya ada bypass nih buat ke kisi AC ya. Jadi buat dinginin minuman nih. Untuk joknya ini headrestnya nyatu ya. Nih ya, untuk joknya ini juga lengkap dengan stitching warna merah, udah perforated leather juga. Untuk seat belt ini lengkap dengan head adjuster, airbag lengkap sampai ke pilar. Ini ada airbag di kiri kanan kursi depan ya. Kalau yang di tipe Inspira udah dapat airbag samping. Kalau di Journey belum. Ada hang mode retract, sun visor di sisi penumpang lengkap dengan ticket holder, vanity mirror dan lampu yang sudah LED. Tapi lampunya lucu ya. Ini kayak gini kalau yang di tipe Inspira. Untuk panoramic sunroofnya ada di sini. Nih ya, tuh. Jadi tipe Inspira udah dapat panoramic nih. Tuh. Kayak gini ya. Ini kalau kita buka itu kira-kira luasnya tuh segini. Kita buka ya. Untuk panoramic sunroofnya. Tapi nggak bisa one touch ya. Nih. Besarnya itu kira-kira segini luasnya ya. Ini kalau mau nutup dipencet lagi. Nih ya. Lalu di sini ada untuk lampu baca yang udah LED ya. Ini LED kristal semua. Ada tempat kacamata 1 buah dan spion tengah yang masih dynamic view tapi ini udah frameless. Untuk sun visor di sisi driver lengkap dengan ticket holder, vanity mirror dan lampu yang sudah LED tapi lampunya nih unik ya kayak gini. Untuk driver nggak dapat hand grip. Ini juga untuk bahan dashboardnya soft touch ya. Ini juga soft touch di sini. Airbag ada di sisi penumpang depan. Untuk glove boxnya ini udah soft opening. Dan untuk layout dari bagian door trimnya itu seperti ini. Dan untuk tombol voice commandnya juga ada di penumpang depan ya. Tuh dipencet aja dari situ. Ini ada seal plate ya, tulisannya Jetour, karpetnya juga tulisannya Jetour. Di baris kedua untuk door trimnya ini masih plastik. Di sini ada coraknya. Door handle warna silver, ada tweeter. Ini juga soft touch ya dengan stitching warna merah. Soft touch juga. Ini ada tombol untuk voice command yang di baris kedua. Power window tadi udah all auto dan ada cup holder dan door pocket dan speaker. Ini ya untuk layout dari bagian dashboardnya dari Jetour Dashing. Ini tipe Inspira. Duduk di baris kedua dari Jetour Dashing. Ini yang tipe Inspira. Saya tinggi 164 nih, lega loh ya. Tuh. Ruang kakinya lega, ruang sepatunya juga lega. Ada segi pocket di sisi driver dan di sisi penumpang depan. Ini ada kisi AC yang bisa dibuka tutup dari sini. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Kemudian ada untuk USB-C dan USB-A buat charging. Ini ada tempat penyimpanan di bagian bawahnya. Dan di bawahnya ini juga udah flat floor ya. Ini kayak gini. Lalu dari sebelah kiri ini ada untuk hang mode retract. Ada lampu baca yang udah LED kristal kayak gini. Yang di kanannya ini juga sama ya. Hang mode retract dengan lampu baca yang udah LED model kristal kayak gini. Untuk joknya ini headrest tiga-tiganya sudah adjustable, lengkap dengan seatbelt tengah 3 titik. Joknya juga sudah isofix. Ini ada armrest dengan 2 buah cup holder dari sini. Lalu di pilar B ini juga ada hooknya ya, nih di kiri dan di kanan. Ini tadi untuk jok udah nggak bisa di recline ya, ini udah fix nih. Oh bisa, nih 1 step ya, nih. Ini yang lebih tegak, ini yang lebih rebah. Sekarang kita keluar. Untuk joknya ini masih bisa dilipat ya. Nih, ini yang sisi 40-nya. Ini ada total dari Sofix, yang sana sisi 60. Untuk rem belakangnya itu cakram ya. Nih, untuk layout dari bagian belakang secara keseluruhan dari Jetour Dashing
tipe Inspira itu adalah kayak gini. Jadi untuk stop lampnya ini LED, lampu remnya LED, lampu sen LED, lampu mundur juga sudah LED. Tadi ada rear fog lamp juga. Dan ini dia ada checker flagnya ya di bagian sini. Ini diffusernya dia kayak gini. Ada sensor parkir rata bodi di sini. Untuk posisi mufflernya itu ada di bagian bawah ya. Jadi 2 muffler nih. Ini ada emblemnya ya, Jetour dashing. Ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler dengan helm stop lamp, antena udah print glass. Lampu plat nomor sudah LED, ada kamera belakangnya. Untuk pembukaan bagasi ini udah power back door. Nih kayak gini ya. Dan di belakang sini ada tonneau cover ya. Ini buat bagasinya biar nggak bisa diintip. Dan di sebelah kiri ada tempat penyimpanan, ada lampu bagasi yang sudah LED di kiri dan di kanannya. Dan ini juga bisa diturunin. Nih ya, tuh. Kalau diturunin ke bawah, bagasinya akan jadi lebih dalam tapi nggak rata lantai. Ini kita bisa balikin lagi, naikin ke atas kayak gini. Dan kalau kita naikin, ini kayak gini, di bawahnya masih ada ban serep. Tapi velg kaleng ya, ban serepnya nih. Ini ukurannya adalah di T125/80D17 untuk ban serepnya. Untuk nutup dari power back door bisa dipencet dari sini atau dipegang dari sini. Ya, ini juga ada hooknya. Dan bagasinya kalau nggak bisa dibuka dari luar, akses dari dalamnya ada di sini. Nih ya. Dipencet aja kayak gini. Dan ini joknya ya, kalau yang di sisi 60. Ini pelipatannya dia kayak gini. Tuh, jadi rata lantai ya. Untuk pelipatannya ini oke banget nih. Kalau balikin kita tinggal naikin aja kayak gini. Untuk door handle di sisi penumpang depan ini gak ada akses marquee. Jok di sisi penumpang depan ini elektrik ya kalau yang di tipe Inspira. Jadi ada untuk reclining, sliding, tapi nggak ada head adjuster, nggak ada inclination-nya juga. Di sini ada cargo net nih dari sebelah kiri. Dan tadi ini ya untuk tombol voice command-nya yang di sisi penumpang depan ada di sini. Dan untuk layout dari bagian dashboard secara keseluruhan dari Jetour dashing tipe Inspira adalah seperti ini. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour dari Jetour dashing tipe Inspira. Sekarang saya akan langsung masuk ke bagian brosur. Oke, ini adalah brosur dari Jetour dashing. Kalau kita lihat dari bagian eksteriornya, itu tampilannya tuh seperti ini. Ini yang tampilnya adalah yang tipe tertingginya, yaitu adalah tipe Inspira. Sebetulnya kalau dari eksterior, antara tipe Inspira sama tipe Journey itu yang kelihatan ya. Jadi yang secara terlihat itu pertama adalah dari velgnya yang lebih kecil 1 inci. Kemudian adalah tidak ada panoramic sunroof. Hanya itu aja bedanya. Tapi sisanya sih sebenarnya secara looksnya itu masih sama. Kemudian ini untuk bagian interiornya. Jadi memang kalau kalian lihat memang sebetulnya interiornya Jetour dashing itu kayak X70 ya. Memang interiornya itu memang tidak terlalu atraktif. Jadi memang agak old school Chinese car banget kalau boleh saya bilang. Jadi beda sama Jetour T2 yang interior itu bener-bener kelihatan lebih modern daripada dashing dan juga X70 Plus. Di sini ada wireless charger 50 watt. Kemudian untuk speedometer dan head unitnya ini pakai layar masing-masing adalah 10,25 inch. Tadi head unitnya itu juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Ini ada panoramic sunroofnya ya, khusus untuk varian Inspira. Kalau varian Journey itu belum dapat panoramic sunroof. Kemudian juga ini ya, transmisinya itu adalah 6 speed dual clutch. 6 speed dual clutch. Mesinnya tuh tadi 1500 cc turbo. Ini untuk pengaturan dari ini ya, setir dan juga sudah ada pedal shift juga. Dan untuk fitur ADAS-nya memang untuk Jetour dashing ini memang bisa dibilang sebenarnya nggak punya ADAS karena dia hanya ada satu, yaitu adalah nih lane change assist. Jadi dia nggak punya kayak forward closing mitigation, adaptive cruise control juga nggak ada. Ini kemudian juga sudah 8 speaker ya audionya, total ada 8 speaker. Ini untuk fitur-fiturnya nih, kalau kalian mau lihat lebih detail ya, nih ini fitur-fitur utamanya itu seperti ini. Kemudian ini ada juga untuk nih kamera ada 540 ya, 36 lebih tepatnya 540. Jadi bukan 360 karena dia bisa scan kolong nih. Khusus untuk di varian
Inspira kalau varian Journey kamera belakang doang. Jadi nggak dapat kamera 360 atau 540. Lalu ini untuk spesifikasinya. Ini kalau kalian mau lihat lebih detail silakan kalian pause aja di video ini. Jadi untuk mesin itu speknya sebenarnya sama ya. Jadi speknya sama untuk mesin. Beda di velg. Jadi velgnya lebih kecil 1 inci. Kalau di varian Journey itu 18. Kalau di Inspira itu 19. Terus juga panoramic sunroof tadi nggak ada. Wiper belum otomatis untuk di varian Journey. Kalau Inspira udah. Terus juga ada spion auto dimming, spion auto folding, automatic folding ya di bagian review mirrornya maksudnya. Kemudian ada welcome light, itu juga cuman di tipe Inspira. Kemudian yang berbeda lagi itu adalah di bagian airbag. Airbagnya itu cuman 4, jadi nggak dapat airbag pilar. Kemudian joknya juga beda, jok elektriknya meskipun sama-sama elektrik tidak ada lumbar support kalau di varian Journey. Jadi bedanya itu. Kemudian sudah ada Apple CarPlay Android Auto. Ini speakernya beda juga ya, nih. Ini di sini ternyata tertulisnya 6 di sini ya, speaker ada 6. Jadi bukan 8 ya, nih. Ini speakernya bukan 8 berarti. Ini kemungkinan besar berarti speakernya adalah 6. Kemudian nih ya untuk fitur dari ADAS-nya, jadi itu hanya ada 4 ya. Jadi ada blind spot detection, door open warning, kemudian ada lane change warning dan reverse traffic alert. Jadi hanya itu aja dapatnya. Sisanya nggak ada. Tapi cruise control all varian dapat. Ini untuk sisanya dari fitur-fitur safety-nya, dan untuk warnanya adalah seperti ini. Ini untuk warrantinya ya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu nih warrantinya gimana. Oke, jadi untuk warrantinya ini sebenarnya kalau saya boleh bilang ini agak mirip sama Chery, karena balik lagi sebenarnya Jetour itu memang under Chery Group kalau di global, tapi kalau di Indonesia ini dia beda ATPM. Jadi antara Chery dengan Jetour itu tidak sama ATPM-nya, jadi beda rumah bahasanya. Jadi garansi mesinnya itu adalah 10 tahun atau 1 juta kilometer. Garansi kendaraannya adalah 6 tahun tanpa batas dan free service dan parts selama 3 tahun. Ini menarik banget. Cuma di sini memang tidak dijelaskan nih. 3 tahunnya apakah 3 tahun tidak terbatas atau 3 tahun ada batasnya. Ini yang kita nggak tahu. Tapi harusnya sih kalau di sini tidak tertulis maka artinya adalah dijamin selama sampai servis yang di tahun ketiga atau biasanya itu di 60.000 km. Jadi kira-kira segitu dulu ya untuk video in depth dari Jetour Dashing dan juga untuk brosurnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.